Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Kartika. Saya dari Kabupaten Kuningan dan berasal dari Pondok Pesantren At-Tahiriyah. Background saya kesehariannya yaitu menjadi seorang akademisi di Uniku, Universitas Kuningan sebagai dosen dan juga sebagai trainer untuk mengisi di beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, finansial literasi, dan juga kewirausahaan. Selain itu juga saya sebagai pelaku bisnis di Pondok Pesantren. Motivasi saya mengikuti pendamping OPOP di 2020, yakni satu, ingin ikut berkontribusi mensukseskan program OPOP Jabar Juara. Yang kedua, saya ingin berkontribusi untuk meningkatkan perekonomian pondok pesantren khususnya di Kabupaten Kuningan. Dan yang ketiga, mengamalkan ilmu yang saya peroleh di dunia pendidikan yang mana dapat dipraktekkan oleh pondok-pondok pesantren yang belum memaksimalkan potensi-potensi yang ada di pondok pesantren. Adapun kelebihan yang saya miliki yakni saya memahami alur bisnis dari hulu ke hilir. Selain itu, saya juga berpengalaman sebagai tenaga ahli di bidang pemberdayaan masyarakat, khususnya di bidang finansial literasi dan kewirausahaan, yang mana saya pernah memegang beberapa pilot project di Kementerian Bappenas, yakni memegang 7 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Nah, selain itu, saya juga aktif di beberapa organisasi, baik itu organisasi profit maupun non-profit. Nah, juga saya sebagai penasehat di salah satu yayasan berdaya kreatif Indonesia yang berada di Kabupaten Garut. Selanjutnya, apa sih kompetensi yang saya miliki? Nah, kompetensi yang saya miliki yakni saya sudah mengantongi beberapa sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Pertama, saya memiliki kompetensi dari pelaku UKM. Yang kedua, saya memiliki sertifikasi sebagai trainer atau instruktur untuk memberikan materi terkait dengan pemberdayaan masyarakat, finansial literasi, dan juga beberapa kegiatan-kegiatan trainer lain. Di sini saya akan menjelaskan terkait bisnis model kanvas untuk pondok pesantren. Nah, di bisnis model kanvas ini terdapat 9 blok, di mana 9 blok ini berkaitan satu sama yang lainnya. Di 9 blok ini ada pertama customer segment, di mana ini tuh menjadi titik poin siapa yang akan menjadi sasaran kita atau target pasar kita. Yang kedua ada value proposition. Nah, di value proposition ini kita harus menceritakan atau menjelaskan apa saja keunggulan yang diperoleh dari produk yang akan kita tawarkan kepada pelanggan. Selanjutnya, bagaimana cara mendistribusikannya? Nah, cara mendistribusikannya ini tuh bisa melalui offline atau online. Selanjutnya, ada di revenue stream. Revenue stream tuh kita akan memperoleh atau mendapatkan apa saja, bagaimana cara kita mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ada customer relationship. Nah, siapa saja yang akan atau berminat diajak menjadi partner kita. Selanjutnya ada key partner. Di key partner ini adalah siapa yang menjadi partner kita untuk menjalankan atau membuat produk tersebut. Nah, selanjutnya setelah siapa yang menjalankan produk tersebut, lalu bagaimana cara membuat produk tersebut? Itu ada di blok key activities. Setelah kita mengetahui aktivitas apa yang akan kita lakukan dalam membuat suatu produk, maka selanjutnya siapa yang akan mengerjakan pembuatan produk tersebut. Lalu, berapa besar biaya atau cost structure di blok ini yang akan kita keluarkan, apa saja, berapa, dan nanti siapa yang akan menjalankannya itu akan saling berhubungan antara key resource sama cost structure. Nah, adapun BMC yang telah saya lakukan pada bisnis pondok pesantren saya sebagai berikut. Jadi, di pondok pesantren At-Tahiriyah, bisnisnya itu di bidang fashion, di mana produknya berupa tas reachable, yang mana dikasih nama dengan merek tas turis. Bisnis model kanvasnya itu, yaitu ada B2B dan B2C. Bisa dilihat di sini ringkasannya. Lalu, maju ke value proposition. Value proposition ini tuh, tas turis itu tergolong ke arah produsen ya, jadi pembuatan tas yang mana nantinya akan digunakan sebagai pengganti dari kantong kresek minimal untuk meminimalisir penggunaan kantong kresek. Lalu channelnya itu menggunakan online dan offline. Lalu bentuknya untuk mendapatkan pendapatan bisa melakukan dengan produk tas kekinian, tas belanja, pouch, tas travel, dan lain-lain. Lanjut. Terus customer relationship-nya itu seperti apa? Jadi pelayanan yang memuaskan. Jadi setelah pembelian produk kita, apa yang akan kita kasih kepada pelanggan kita? Nah, selanjutnya key partner-nya itu siapa saja? Ada penjahit, ada supplier, ada agen, ada pebisnis, dan ada mitra-mitra yang lainnya. Lalu bagaimana key activities-nya atau bagaimana cara proses pembuatannya? Nah, setelah kita tahu bagaimana key activities-nya, barulah saya masuk ke siapa yang akan menjalankan bisnis ini. Dan terakhir, berapa besar cost structure atau apa saja biaya-biaya yang akan dikeluarkan dalam pembuatan produk ini. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.